Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas suatu materi tentang mukjizat Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan ayat-ayat tanziliyah, mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, manusia, maupun alam raya. Dengan begitu, yang dipaparkan Al-Quran tidak hanya masalah-masalah percayaan, akidah, hukum, ataupun pesan-pesan moral, tetapi juga di dalamnya terdapat petunjuk memahami rahasia-rahasia alam raya. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan inilah disebut dengan ijaz Al-Quran. Sedang penafsirannya, baik dalam perspektif tafsir maupun ilmu pengetahuan yang bersifat relatif, akhirnya segala upaya manusia tidak lain hanyalah setitik jalan untuk menemukan kebenaran absolut. Untuk itu, segala bentuk kerjasama yang baik sangat diperlukan, terutama antara para ahli-ahli di bidang agama, dalam mewujudkan pemahaman Al-Quran yang baik. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah ke-27 An-Naml ayat 88 yang berbunyi, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan kamu melihat gunung-gunung, kamu mengira berdiri tegak, namun ia berjalan dengan cepat layaknya gerakan awan yang dihembuskan angin. Dan ini adalah ciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang sangat bagus dan canggih. Sesungguhnya Allah Maha mengenal apa yang kalian lakukan, wahai manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, dan Dia akan membalas kalian atas itu. Dalam penjelasan tafsir Kemenak RI pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa gunung-gunung yang sekarang kelihatannya kokoh berdiri di tempatnya, nanti pada hari kiamat akan dicabut dari bumi, kemudian diterbangkan bagaikan bulu di udara, dan berjalannya gunung-gunung seperti awan. Pendapat yang kedua ini menurut para ulama sains. Para ahli falak menyatakan bait ini bukan berhubungan dengan peristiwa hari kiamat, tetapi dengan fenomena alam di dunia. Ayat ini mengatakan bahwa gunung itu berjalan seperti awan. Berjalan yang dijadikan dalil ini bermaksud untuk memberitahu bahwasannya bumi berputar seperti pada planet lain. Pada garis edar yang telah ditentukan, hanya saja manusia sebagai penghuni bumi tidak merasakannya. dari pendapat mereka tersebut, Terjadilah revolusi pemikiran di bidang ilmu geologi dan pemikiran kaum mobilitas yang diterima secara luas. Penemuan pemunggungan tengah samudra di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik yang didukung data geologi dan geofisika, khususnya data magnetik yang memperlihatkan adanya pemekaran dasar samudra, di mana dua lempeng saling bergerak menjauh pada lantai samudra ini. Magma dengan suhu sangat tinggi yang berasal dari mantel bumi naik ke atas membentuk punggungan tengah samudra. dan dari dua konsep di atas, apungan benua dan pemekaran samudra, lahirlah konsep tektonik lempeng yang berkembang sangat cepat sejak tahun 1967 Masehi dan memiliki implikasi terhadap seluruh aspek geologi, termasuk gempa bumi, gunung api, sampai pada perkembangan cekungan hidrokarbon maupun endapan-endapan mineral. Teori ini mengatakan bahwa bumi bagian atas terdiri dari lempengan-lempengan litosfer yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bagian atas yang mengapung dan bergerak di atas bagian mantel yang disebut astenosfer. Akan tetapi, bila dua lempeng tersebut bertemu, maka terjadi tekanan atau beban yang terus-menerus. Dan bila lempengan tidak tahan lagi menahan tekanan atau beban, maka lepaslah beban yang telah terkumpul ratusan tahun itu dan dikeluarkan dalam bentuk gempa bumi, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 4. Pada hari itu, bumi menciptakan beritanya. Beban berat yang dikeluarkan dalam bentuk gempa bumi merupakan satu proses geologi yang berjalan bertahun-tahun. Begitu seterusnya. Setiap selesai beban dilepaskan, kembali proses pengumpulan beban terjadi. Proses geologi atau berita geologi ini dapat direkam baik secara alami maupun dengan menggunakan peralatan geofisika ataupun geodesi. Sebagai contoh adalah gempa-gempa yang beberapa puluh atau ratusan tahun yang lalu. Peristiwa pelepasan beban direkam dengan baik oleh terumbu karang yang berada dekat sumber gempa.
Pada masa modern, pelepasan energi ini terekam oleh peralatan seismograf atau pendelat gempa maupun peralatan geodesi yang disebut GPS, Global Position System. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita melihat gunung-gunung yang berdiri tegak dan tampak kukuh dan diam di tempatnya, gunung-gunung itu masing-masing menyimpan sejarah pembentukannya dari awal hingga kini. Bebatuan pembentuk gunung-gunung itu ibarat rekaman film yang bila dibuka akan memperlihatkan peristiwa pembentukan yang sangat dinamis. Semula tempat itu berjuta-juta tahun yang lalu tidak tampak orang-orang raksasa itu. Lambat laun dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mulai muncul sosoknya ke permukaan seperti yang kita lihat sekarang. Suatu saat gunung-gunung itu tenang dan di saat lain bergolak. Demikianlah alam bekerja mengikuti sunnatullah. Semua tunduk dan patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.